Bayangkan langkah kaki jamaah menapaki jalan panjang di bawah terik matahari Mekah. Panas menyengat, udara kering, tubuh lelah. Di balik keheningan doa, jantung bekerja lebih keras, memompa darah, berjuang menjaga ritme. Namun, bagi sebagian jamaah, kondisi ekstrim ini bisa menjadi pemicu tragedi, yaitu serangan jantung. Dalam keadaan normal, jantung adalah pompa kehidupan yang hanya seukuran kepalan tangan. Tetapi, ia dapat berdetak kurang lebih 100.000 dalam sehari. Wow, mengalirkan sekitar 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Bagaimana cara ia bekerja? Diawali dengan adanya sistem konduksi listrik, di mana irama jantung diatur oleh SA node atau alat pacu alami jantung, lalu menyebar ke AV node, lalu ke serabut Purkinje, sehingga atrium dan ventrikel dapat berkontraksi secara teratur. Untuk aliran darahnya, diawali dengan masuk ke atrium kanan, lalu menuju ventrikel kanan, lalu dipompa menuju paru-paru untuk dilakukannya pertukaran oksigen, lalu masuk ke atrium kiri, lalu menuju ke ventrikel kiri, lalu dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dan sehingga sampai ke seluruh cair ringan di dalam tubuh. Untuk siklus jantung tersendiri ada dua, yaitu sistol, di mana sistol adalah kontraksi dari ventrikel, di mana darah keluar dari jantung. Dan yang kedua ada diastol, yaitu adalah relaksasi ventrikel, di mana darah terisi kembali ke jantung. Jantung merupakan regulasi, yaitu adalah saat istirahat, denyut melambat, saat berjalan atau beraktivitas, denyut meningkat. Berikut merupakan bentuk penyesuaian dari tubuh, yaitu melalui jantung dengan mengubah frekuensi, kekuatan kontraksi, serta distribusi dari darah. Namun, saat ibadah haji, jalan jauh, panas ekstrim, stres fisik, beban jantung meningkat berkali lipat. Aliran darah harus dialihkan ke kulit untuk membuang napas, sementara otot tetap menuntut suplai oksigen. Disinilah awal dari konflik. Jantung bekerja ekstra keras, kadang melampaui batas adaptasinya. Otot jantung atau miokardium bergantung penuh pada arteri koroner untuk mendapat oksigen. Dalam kondisi ekstrim, denyut meningkat, tekanan naik, kebutuhan oksigen pun ikut melonjak. Tetapi jika ada sumbatan aterosklerosis, suplai darah tak mampu mengejar permintaan. Akibatnya terjadi iskemia atau otot jantung kelaparan membutuhkan adanya oksigen. Bila berlangsung lama, jaringan bisa mati atau yang biasa disebut infark miokard atau yang dikenal sebagai serangan jantung. Di tingkat sel, mitokondria adalah pusat energi. Mereka menghasilkan ATP untuk kontraksi jantung. Namun, saat panas ekstrim, dehidrasi, dan aktivitas berlebih menyebabkan produksi ATP menurun dan radikal bebas meningkat. Radikal bebas merusak DNA, protein, dan membran sel. Sel jantung bisa mengalami apoptosis, mempercepat kerusakan jaringan. Jika meluas, ini memperbesar risiko gagal jantung pasca serangan. Kombinasi faktor ekstrim yang dapat merentankan jamaah haji. Yang pertama ada panas ekstrim, di mana vasodilatasi kulit dan jantung memompa lebih keras. Terdapat penelitian global yang menyatakan bahwa setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 2,1%. Yang memiliki risiko tertinggi adalah serangan jantung, stroke, aritmia, hingga henti jantung. Faktor kedua adalah dehidrasi. Dehidrasi mengakibatkan volume darah turun yang nantinya jantung makin terbebani. Faktor ketiga adalah stres fisik dan juga kelelahan, yang mampu mengakibatkan denyut dan juga tekanan darah melonjak. Faktor keempat adalah disfungsi mitokondria, yang nantinya memberikan efek kerusakan sel jantung makin cepat.
Jika jantung kanan bermasalah, right heart failure, ventrikel kanan gagal memompa darah ke paru. Darah menumpuk di vena sistemik menyebabkan edema tungkai, bengkak pergelangan kaki, hepatomegali atau pembesaran hati, dan asites. Gejala khasnya yang biasa dirasakan adalah kaki bengkak, perut terasa penuh, dan cepat lelah. Jika jantung kiri bermasalah, left heart failure, ventrikel kiri gagal memompa darah ke aorta. Darah menumpuk di paru dan menyebabkan sesak napas, batuk berdahak berbusa, ortopnea atau sesak saat berbaring. Dan hal tersebut bisa berkembang menjadi edema paru akut dan menjadi keadaan darurat. Terdapat tantangan tersendiri dalam ibadah haji, di mana jutaan jamaah berjalan jauh di bawah suhu ekstrim, sering kurang tidur, dan juga mengalami stres. Lansia dan mereka dengan riwayat penyakit kardiovaskular adalah kelompok paling rentan. Tidak heran bila laporan medis konsisten menyebut serangan jantung sebagai penyebab kematian utama jamaah haji. Maka, jaga jantung sebelum, selama, dan setelah haji. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu periksa kesehatan jantung sebelum berangkat, minum cukup air untuk mencegah dehidrasi, hindari aktivitas fisik berlebih saat suhu ekstrim, gunakan pelindung seperti payung atau topi dari paparan panas. Dengan jantung yang terjaga, ibadah bisa dijalani lebih khusyuk, tanpa terhenti oleh derita serangan jantung.